Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semoga sehat semua ya. Semoga pada hari ini pembelajaran daringnya tambah semangat. Pada pembelajaran kali ini Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ada 5 hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, pemahaman teks cerita sejarah. Yang kedua, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, penyusunan teks cerita sejarah. Adapun pengertian teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ciri-ciri teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah ada 2. Yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks cerita sejarah ada 6. Yang pertama adalah abstrak. Pada kegiatan abstrak ini disajikan isi cerita. Yang kedua, orientasi yang berisi tentang pengenalan, bisa latar ataupun tokoh. Yang ketiga, dalam teks cerita sejarah itu mulai ada masalah yang dinamakan dengan komplikasi. Kemudian masalah itu mencapai satu puncak yang dinamakan klimaks. Yang kelima, dari klimaks tersebut terjadilah solusi, ada solusi, yaitu pada tahapan resolusi. Dan yang terakhir, koda, yaitu kesimpulan dari teks cerita. Sedangkan fungsi teks cerita sejarah itu adalah sebagai rekreatif, kemudian inspiratif, instruktif, dan edukatif. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah dan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang kalian lakukan pertama adalah membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah ada 2, yaitu unsur intrinsik, ini membangun dari dalam, yang terdiri dari tema, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sementara unsur ekstrinsik yang berada di luar karya sastra ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Ada apa saja nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, yaitu nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan etika, baik buruknya tingkah kita atau etika kita. Kepahlawanan, nilai kepahlawanan itu berhubungan dengan perjuangan. Kemudian nilai religius, ini sudah sering kita pahami, yaitu yang berhubungan dengan keagamaan. Nilai budaya, yaitu berhubungan dengan adat istiadat. Dan yang terakhir adalah nilai sosial yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Di situ ada beberapa kata keterangan. Ada kata sifat, ada bahasa kias atau bahasa konotasi, dan ada majas. Ciri kebahasaan ini sudah kita pernah pelajari di kelas 11. Kalian buka kembali.
catatannya. Penyusunan teks cerita sejarah. Ada dua, yaitu menyusun teks cerita sejarah dan menyunting teks cerita sejarah. Dalam menyusun teks cerita sejarah, ada dua langkah, yaitu bisa dengan wawancara ataupun bisa dengan menulis kreatif. Apa saja langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah? Yang pertama adalah dalam menyunting, kalian harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca yang ini berhubungan dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam teks cerita sejarah yang dibaca. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita mengenai teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.